kita lanjut untuk coba atau tes mesin ini. Kita pakai buku yang 1 lembar atau kertas yang 1 lembar dulu ya. Kita masuk ke manual. Kalau buat yang satu ukuran kita ke manual dulu aja. Nah, kita potong di 5 cm aja dulu. Nah, bisa dilihat pendorong kertasnya. Nah, kalau yang ini masih single poros ya, atau single as-nya tuh masih single, masih satu. Kalau yang di atas ini 49 itu udah double poros atau triple poros disebutnya, karena 2 poros plus 1 urilnya gitu. Kalau yang ini masih single, tapi kalau dihitung itu ada 2 uril sama si as atau si porosnya itu. Nah, kita potong. Ini kita masukin di 5 cm. Kita coba potong. Nah, upgradean si mesin 480 ini bentuk kayak bentuk si sensor sama buat layarnya touchscreen juga. Dan yang ini itu keunggulannya itu udah updateannya itu kayak suaranya makin halus. Kalau yang buat updatean yang kemarin atau yang dulu yang sebelum ini itu suaranya masih pada kasar semua. Nah, kalau yang ini yang terbaru ini suaranya makin halus. Tapi kalau buat halus banget enggak, tapi agak halus atau agak ada perubahan lah istilahnya kayak gitu. Nah, ini tadi potong kita di 5 cm. Ini buat 1 lembarnya ya. Kita coba lagi di 7 cm. Kita potong. Kita ambil. Nah, kita ukur. Sebelah kanannya itu udah aman di 7 cm ya. Nah, sebelah kiri itu sama juga 7 cm, cuman lebih dikit. Karena mesin Cina ini kawan-kawan jangan sampai salah paham. Karena mesin Cina ini kalau misalkan buat potongan kelurusan itu emang tidak ada yang 100% lurus atau 0% kelurusannya. Pasti ada 0,1 kalau enggak 0,2 atau sehelai rambut perbedaan kiri kanannya buat si ukurannya. Tidak sampai 1 cm atau 1 mili, tapi 0,02 atau 0,1 buat kelurusan si mesin potong 48 ini. Diklaim ya, sekali lagi buat mesin Cina kayak gitu itu buat kayak 100% atau 0% kepresisiannya itu pasti tidak akan. Balik laginya gimana kita bisa settingnya sendiri kayak gitu. Kalau dari pabriknya pasti ada perbedaan, tapi kayak sehelai rambut lah gitu. Nah, kita lanjut potong buat yang bahan tebel ya, buat tebel atau buat kayak buku. Nah, ini kita punya HPS tebelnya hampir 1 rim. Kita coba potong. Nah, buat yang tebel pasti kita harus pakai pendorong kertas kayak gini. Nah, ini juga kita udah kasih pendorong kertas ini. Terus kelengkapannya apa saja bang? Misalkan kelengkapannya itu bukan pendorong kertasnya atau perapih kertas ininya, bukan. Tapi dia dapat kayak gini. Di dalamnya itu ada buku panduan. Dalamnya itu dapat buku panduan. Terus dapat kunci Y kayak gini. Buat dia pisaunya itu soalnya kuncinya kayak gini. Kayak kunci 12, 10, sama 8 kayak gitu ya. Si baut pisaunya soalnya ini buat baut pisaunya itu kita bisa dilonggarin atau kita buka itu pakai kunci yang ini. Terus kita dapat lagi pen belt atau belt yang buat di depan buat si belt porosnya gitu. Kalau kalian ntar trouble atau putus, kita udah kasih 1. Nah, terus kita udah kasih juga kunci L ya. Ada obeng plus juga. Dan ada baut-baut yang buat si kakinya. Nah, maaf tadi saya kurang menjelaskannya, kurang detail karena mesin ini cuman atasnya doang atau kepalanya saja. Ntar kita kasih sama rangka atau kakinya. Nah, cuman kakinya itu harus kita rakit sendiri. Tapi ya baut-bautnya udah tersedia. Dan kita udah dapat kayak gini. Nah, kayak gini. Ini untuk apa? Ini untuk kita memudahkan mau pegang pisaunya kalau misalkan mau ganti pisau atau lepas pisau. Ini dia dapat 2 kayak gini ya. Buat kelengkapannya. Jadi harga segitu itu masih ada kelengkapannya itu lumayan.
Tidak kayak kita kunci-kunci beli sendiri, enggak, kita udah kasih semua. Jadi kakak-kakak atau kawan-kawannya tidak usah beli sendiri kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi buat motong yang tebal ya, atau yang mau hampir 1 ring. Kita masukin di 4 cm atau minimal cuttingnya itu 4 cm buat ke depan gitu. Nah, biasanya kan kalau misalkan mesin potong itu di tebalnya itu, kalau kita motong tebal pasti kayak ngeruk atau apa. Nah, kita coba mesin yang 48 ini bagus apa enggaknya. Nah, sekali lagi keunggulan mesin 8 yang tipe baru ini buat motong yang tebal juga itu benar-benar halus untuk suaranya. Nah, dan untuk hasilnya juga tidak ngeruk atau tidak ini, tapi dia tetap lurus kayak gini. Nah, kita coba ukur dari yang atas, kertas yang atas sama yang bawah. Kita anggap di 4 cm. Yang atas 4 cm pas ya. Oke, nah kita ambil bagian paling bawah. Biasanya kalau mesin potong itu kita harus ambil bagian atas sama bawah. Kalau misalkan atasnya itu pasti pas, bawah yang sering kurang pas. Tapi lihat, buat mesin 48 merek Magic ini itu pas. Pas. Nah, keunggulan mesin ini tuh dia makin dikokoh gitu kan, kayak buat si pisau, gearboxnya pisau itu makin ada perubahan. Kayak tadi motongnya juga suaranya halus gitu kan. Nah, buat motong tebal kayak gitu. Sekali lagi buat mesin Magic ini buat tipe baru yang 4808 ya. Buat di kita mesin ini sekarang bestseller lah. Ini stok juga kita, kalau misalkan nyetok 5 biji itu ya ini juga tinggal 1 ya. Kalau buat yang pengen nggak tanggung, dianjurkan belinya langsung yang 49. Itu programnya komplit lah gitu. Makin komplit karena kan masalah harga juga tidak bisa menjamin. Kalau misalkan yang agak murah atau buat UMKM ke bawah itu ya pasti ini ada plus minusnya gitu. Tapi kalau misalkan buat yang motong A3 plus kayak gitu, mending dianjurkan langsung ambil yang 49 aja atau ukuran yang 49 cm ya. Tapi kalau misalkan yang buat budgetnya cuman ada ini, dianjurkan yang 48 aja gitu. Kita ready 48 sama 49-nya kayak gitu. Untuk kawan-kawan semua, kalau misalkan mau di order langsung aja di kepoin akunnya Binary Part ya. Paling untuk video yang ini, yang kita menjelaskan 49 ini segitu aja ya. Lain kali atau lain waktu kalian bisa nanya buat kayak settingannya atau apa ya. Buat sekarang ini kita cuman memperkenalkan bahwa merek Magic ini atau mesin potong yang ada di Binary Part ini, ada merek Magic ukuran untuk 48 seri terbarunya itu adalah ini. Ya, terima kasih buat waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di order ya. Dilihat link di bawah deskripsi. Kalau enggak bisa dikepoin langsung di Binary Partnya di semua akun jualannya. Oke. Terima kasih.